Siapa yang menyebabkan Jokowi menjadi begini? Kira-kira siapa? Kita. Nah, kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kita yang menyebabkan Jokowi menjadi begini. Kita terlalu banyak menyokong kekuasaan Jokowi. Iya kan? Saya menggunakan kata kita lah. Saya tidak usah mengatakan ada yang siumannya cepat. Kalau kami ini udah lama siuman gitu. Udah lama menjadi pengkritik. Sampai begitu banyak yang marah-marah dengan kita dari dulu. Tapi harus kita akui, di mana kita ketika 4 anak mahasiswa meregang nyawa ketika nolak undang-undang KPK? Di mana? Tahun 2019 awal, 4 nyawa anak mahasiswa itu dibunuh tentara, dibunuh polisi, dibunuh penegak hukum dalam sebuah proses tembak menembak apa semua, mati. Kita di mana? Di mana kita ketika buruh yang pasang spanduk di Jokowi lewat dipukulin juga, kita juga nggak ada. Ketika satu simpatisan, mohon maaf, kebetulan PDIP kena di Gunung Kidul, kita ribut. Tapi ingatkah kita buruh yang dipukulin Cipta Kerja? Ingat nggak kita mahasiswa yang 4 mati itu? Kita yang melakukannya. Jadi harusnya kita berani untuk melakukan semacam pengakuan dosa sebenarnya, ya kan? Untuk mengatakan bahwa ya, nggak apa-apa. Saya tadi Mas Jos kan udah bilang, Mas Johan kan udah bilang berikan catatan kritis. Saya mau bicara itu sebenarnya. Di awal kita harus sadar kadar keimanan terhadap Jokowi kita ketinggian. Ya, pada akhirnya kita tahu bahwa kita beriman pada hal yang keliru gitu. Sudah sekurang dekat apa lagi nih Mas? Saya agak sulit kedekatnya lagi. Kira-kira begitu. Iya, ya kan? Harus kita akui itu. Jadi menurut saya kenapa Jokowi menjadi gigantik seperti ini? Karena kita tidak membuat pengawasan yang memadai. Kita tidak membangun konsep checks and balances yang kuat. Kita tidak membangun sistem limitasi kekuasaan yang kuat. Jadi begini. Coba, kenapa kita ribut dengan Undang-Undang 7 tahun 2017? Ya karena DPR-nya sepakat tidak mau mengubah. Kita dulu udah teriak-teriak, ubah. Perbaiki Undang-Undang 7 2017. Pengaturan dana kampanyenya jelek, pengawasannya jelek, sistemnya jelek, presidensial threshold-nya jelek. Nggak ada yang mau. Mereka malah mengatakan bersepakat menggunakan undang-undang yang sama. Ketika undang-undang itu kemudian menjadi ribut seperti ini, mereka baru kebakaran jenggot gitu. Mau punya jenggot maupun tidak gitu. Iya kan? Kan artinya, saya mau bilang yang pertama, kenapa cawe-cawe presiden, melanggar hukum, konstitusi ini terjadi menjadi seperti ini? Karena kita. Terserah, saya menggunakan kata kita aja lah. Saya tidak usah menggunakan kata kalian gitu ya, nggak usah. Saya mau menggunakan kata kita gitu. Saya menggunakan kata kita, maksudnya kita refleksi secara bersama-sama. Mungkin kekuasaan yang terlalu disokong kuat itu rumusan standar menuju ke arah otoritarianisme. Siapa yang bilang itu? Yaitu penyakit dalam sistem presidensial begitu. Kalau dia disokong terlalu kuat, godaan otoritarnya tinggi. Silahkan baca The Perils of Presidentialism-nya Juan Linz. Dia kan udah bilang itu. Presiden itu bahayanya adalah kalau dia disokong terlalu kuat. Pedean dia. Kalau dia over pede, godaan otoritarnya menjadi gede. Apakah khas Indonesia? Enggak. Hampir di belahan dunia manapun terjadi. Presiden itu kalau disokong kuat-kuatan, dia jadi, bahkan Amerika, kita ingat enggak? Reagan, electoral threshold-nya, vote-nya dengan popular vote-nya sama-sama tinggi. Dia hampir nyapu bersih 100% malah electoral vote-nya. Ya. Tapi keinginan kita membatasi itulah yang membuat menjaga orang. Ya kan? Kalau orang tanya, Soekarno kapan menjaga